Hari ini terdengar begitu ramai wacana mengenai pemilihan kepala daerah yang kembali dipilih melalui DPRD. Sebenarnya di Indonesia sejak reformasi, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Memang sebelumnya mekanismenya berbeda, di mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Dan wacana itu pun saat ini kembali ke sistem pemilihan oleh DPRD. Dan itu muncul dari aktor-aktor politik tertentu dengan argumen yang memang terdengar masuk akal, seperti efisiensi, penghematan biaya pemilu, lalu kemudian penguatan sistem kepartaian. Secara hukum, ini dimungkinkan saja, karena berkaitan dengan pemilihan langsung kepala daerah diatur melalui regulasi undang-undang, sehingga perubahan bukan ada pada konstitusi, tapi soal kehendak politik dan legislasi. Namun kalau kita tarik ke konteks Rusia, ada paralel yang menarik mengenai hal ini. Di Rusia, terutama sejak era Vladimir Putin, pemilihan gubernur daerah itu mengalami perubahan signifikan. Beberapa gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat atau setidaknya harus mendapat persetujuan Kremlin. Secara formal, mekanisme ini sah menurut hukum federal. Demokrasi tetap ada di atas kertas, meskipun memang otonomi lokal dikunci begitu rapi. Memang dalam konteks ini, hukum dipakai sebagai alat konsolidasi kekuasaan, figur yang diinginkan pusat tentunya, tetapi tetap bisa berkuasa tanpa perlu repot menghadapi dinamika politik lokal yang begitu liar dan mungkin sulit dikendalikan. Sementara di Indonesia, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga menempatkan lembaga perwakilan sebagai semacam filter politik. Kepala daerah akan lebih patuh pada partai atau koalisi yang menguasai parlemen daerah tentunya. Dan di Rusia, mekanisme melalui parlemen regional atau persetujuan pusat berfungsi dengan logika yang sama. Kontrol politik bukan sekedar administrasi belaka. Soal implikasi, demokrasi pilihannya jelas, tapi tidak nyaman. Pemilihan DPRD bisa memangkas biaya dan konflik elektoral, tapi juga mengurangi yang namanya keterlibatan langsung dari rakyat. Di Rusia, mekanisme serupa menekankan stabilitas dan kontrol pusat dengan harga yang harus dibayar berupa partisipasi politik lokal. Kalau Rusia memilih stabilitas dengan mengorbankan partisipasi, Indonesia sedang berdiri di persimpangan yang sama, hanya dengan bahasa yang lebih halus. Pemilihan lewat DPRD disebut efisien, murah, dan rasional. Tapi sejarah tentu mengajarkan satu hal, efisiensi sering dijadikan kata sopan untuk konsentrasi kekuasaan. Nah, kira-kira begitu. Tapi ingat, ini Rusia. Di Indonesia, wacana masih terbuka dan debat publik masih hidup. Di bagian selanjutnya, saya akan fokus ke Indonesia mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dan tentunya juga akan mengaitkan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan rules mengenai pemilihan secara langsung kepala daerah. Saya Hari Farhani, salam dari Moskow.